Januari 2024, Basarnas Jambi mencatat ada 6 orang meninggal dunia akibat tenggelam. Hari ini logistik PSU tiba di TPS Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. 5 orang tim auditor BPK Perwakilan Jambi diperiksa Kejari Sukabumi. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 28 Juni 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Azir Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara, hingga pertengahan Juni 2024, 6 jiwa melayang akibat insiden tenggelam di wilayah perairan Provinsi Jambi. Basarnas meminta masyarakat tetap waspada dan menyiapkan peralatan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Badan Pertolongan dan Pencarian Basarnas Jambi mencatat, setidaknya ada 14 insiden yang terjadi pada tahun 2024. Insiden tersebut berupa 5 insiden yang membahayakan manusia, 3 kecelakaan kapal, dan 5 bencana. Dari jumlah tersebut, 8 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan 528 orang berhasil diselamatkan. Dari 8 orang meninggal dunia, sebagian besar akibat tenggelam di wilayah perairan. Kepala Basarnas Adha Sudarsa meminta masyarakat untuk selalu waspada saat beraktivitas di perairan. Meski saat ini kondisi Sungai Batanghari sedang surut, namun arus sungai masih cukup deras dan dapat membahayakan nyawa manusia. Yang kita laksanakan dari bulan Januari sampai bulan Juni ini, tugas pokok kita ada 5 yang kita laksanakan, yaitu kecelakaan kapal, kecelakaan pelayaran, saya ulangi, penerbangan, kondisi membahayakan manusia, bencana dalam tanggap darurat, dan yang terakhir, kecelakaan dengan penanganan khusus. Selain itu, masyarakat diminta melengkapi peralatan keselamatan seperti jaket pelampung atau peralatan keselamatan lainnya saat beraktivitas di perairan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi memastikan bahwa semua logistik pemungutan suara ulang hari ini sudah tersedia di TPS dan ada sekitar 19 tambahan surat suara yang sudah dicetak untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari. Jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 TPS yang ada di Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, masih ada kekurangan jumlah surat suara. Ada sekitar 19 surat suara tambahan yang dipastikan hari ini tiba di tempat pemungutan suara ulang. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi juga memastikan semua logistik untuk PSU sudah disiapkan di TPS, sehingga tidak ada lagi kendala dalam pemungutan suara ulang pada 29 Juni 2024, atau tepatnya Sabtu besok. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Yatno, mengatakan, untuk logistik seperti tinta, bilik suara, masih menggunakan logistik saat pemilu yang dilakukan pada 14 Februari lalu, karena kondisi logistik tersebut masih layak untuk digunakan. Kita tetap akan sampaikan sesuai dengan jadwal ya. Itu paling lambat tanggal 28 itu posisinya sudah ada di TPS. Sesuai dengan jadwal, karena pelaksanaan itu tanggal 29 Juni ya, tahun 2024. KPU Provinsi Jambi akan turun langsung ke lokasi PSU di 2 TPS di Kabupaten Batanghari. Diharapkan masyarakat antusias untuk berpartisipasi datang ke TPS untuk PSU. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, memasuki masa musim kemarau, Kodim 0419 Tanjab mulai siaga karhutla. Selain meningkatkan sosialisasi terkait bahaya karhutla, Dandim 0419 Tanjab juga melakukan pemetaan daerah rawan karhutla dan kesiagaan personil serta peralatan. Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Dandim 0419 Tanjab, Letkol Armed Dwi Sutaryo, melakukan pemetaan rawan karhutla di Kecamatan Betara. Dandim 0419 Tanjab juga menginstruksikan Bintara Pembina Desa atau Babinsa terus melakukan sosialisasi dan identifikasi pemilik lahan.
Rawa Demit, Desa Pematang Lumut, dan Sungai Mahang, Desa Muntialo, mendapat pengawasan serius. Dua lokasi ini rawan karhutla karena memiliki kontur tanah gambut dan belukar. Koordinasi bersama BPBD, data ketersediaan sumber daya air berada di wisata embung Desa Muntialo karena tampungan air embung cukup besar. BPBD juga memiliki armada roda 3, armada roda 4, kendaraan roda 2 trail, mesin portable, selang 1,5 inci, mesin nozzle pemadam, dan tenda peleton. Dan juga saya himbau pada masyarakat, saat ini saya berada di Muntialo, Kecamatan Betara. Saya himbau pada masyarakat di sini untuk tolong jauhi pembakaran lahan. Jadi tugas kita bersama, sekarang kami sudah mapping, sudah mencari titik lokasi mana yang rawan kebakaran, dan mudah-mudahan sebagai langkah awal kita, langkah yang bagus untuk mencegah terjadinya karhutla. Dandim 0419 Tanjab juga mengimbau kepada masyarakat penghobi mancing menjelang dan selama memasuki musim kemarau agar tidak membuang puntung rokok selama melakukan aktivitas memancingnya, karena bisa menyebabkan karhutla. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengat Timur Jambi saat ini sudah berangsur turun setelah mengalami kenaikan signifikan pasca Hari Raya Idul Adha yang lalu. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore Azam, bagaimana saat ini perkembangan untuk harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Muaro Jambi saat ini? Ya, sore Siska dan pemirsa setia TVRI Jambi. Terpantau hari ini untuk harga komoditas di pasar tradisional seperti Muaro Jambi mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada komoditas seperti cabai merah yang hari ini dijual Rp26.000. Semula harga cabai merah ini mencapai Rp70.000 per kilogram, artinya ada penurunan yang signifikan, ya ini mencapai Rp44.000. Selain cabai, penurunan harga juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Untuk harga bawang merah sendiri dari Rp40.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk bawang putih sendiri semula di harga Rp40.000, kini dijual di harga Rp35.000. Setelah itu kenaikan penurunan yang terjadi juga pada hasil pertanian seperti kubis yang kini di harga Rp13.000 dari semula Rp15.000. Kemudian timun sendiri pemirsa hari ini dijual Rp10.000 dari semula Rp15.000. Selain hasil hortikultura, penurunan terjadi juga pada daging ayam potong yang pantauan dari tadi. Untuk harga daging ayam potong sendiri di harga Rp30.000 dari semula harga Rp37.000. Selain ada penurunan, pantauan kami tadi pagi pemirsa juga terjadi kenaikan komoditas seperti kentang yang hari ini dijual Rp24.000 dari semula dijual Rp20.000. Kemudian untuk terong sendiri pemirsa dari harga Rp15.000 naik menjadi Rp18.000. Selain dua komoditas tersebut, untuk harga cabai rawit hari ini masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk telur sendiri, pantauan kami tadi pagi, untuk telur satu piringnya yang berisi 30 butir telur, kini dijual Rp58.000 dari semula harga Rp55.000, artinya ada kenaikan Rp3.000. Ya, kembali ke studio Siska. Ya Azam, faktor apa saja yang mempengaruhi turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok di sana? Ya, berdasarkan koordinasi kami dengan para pedagang untuk ketersediaan sudah mencukupi sehingga beberapa komoditas seperti cabai, bawang mengalami penurunan karena ketersediaan sudah mencukupi. Ya, biasanya ataupun pada hari raya lalu untuk cabai sendiri hanya 60 kilo mereka dapat dari distributor, hari ini sudah mencapai 80 kilo sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Sengat Muaro Jambi. Selain cabai sendiri, untuk bawang juga tersedia, di mana mereka telah mendapatkan ketersediaan yang mencukup sehingga harga kembali normal. Namun para pedagang mengeluhkan
karena masih sepinya para daya beli masyarakat, maksud kami pasca Hari Raya Idul Adha ini. Sementara ada kenaikan untuk komoditas juga dipengaruhi karena ketersediaan yang masih minim ataupun belum mencukupi. Seperti telur ayam, pemirsa, ada kenaikan Rp3.000 per satu piringnya karena ketersediaan di pasar tradisional Sungai Timoro Jambi yang masih belum tercukupi untuk masyarakat di wilayah tersebut. Ya, Siska. Baik, Azam, kemudian apa langkah pemerintah setempat untuk bisa memastikan bahwa harga tetap stabil di pasaran? Ya, koordinasi kami dengan Dinas Ketahanan Pangan daerah setempat Muaro Jambi untuk agar harga ini tetap stabil dan menurunkan sejumlah komoditas yang hari ini juga mengalami kenaikan. Mereka terus melakukan pemantauan setiap hari, artinya setiap hari pada pagi hari mereka melakukan monitor ke lapangan atau ke pasar untuk melihat berapa harga hari ini. Apabila ada kenaikan, mereka akan intervensi dengan melakukan pasar murah. Namun sejauh ini belum bisa dilakukan karena ada kenaikan masih di atas wajar. Selain itu, Pemda bersama UPD terkait yang tergabung dalam tim inflasi daerah terus melakukan rapat monitor yang dilakukan pada hari Senin yang dipimpin oleh Sekda Muaro Jambi. Selain itu, mereka juga aktif melakukan dorongan dengan petani untuk hasil perkebunan mencukupi di pasar dengan gerakan ayo menanam di para petani yang ada di Muaro Jambi seperti timun dan cabai merah, kemudian terung yang hari ini mengalami penurunan karena ketersediaan juga sebagian hasil dari para petani di Muaro Jambi. Ya, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Azam Afnan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Azam. Dan pemirsa, kita ke segmen menuju Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Merangin saat ini sudah membuka posko kawal hak pilih untuk Pilkada serentak yang diselenggarakan di tahun 2024 kali ini. Posko ini nantinya untuk bisa menjamin hak pilih masyarakat agar terdaftar dalam data pemilih. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin membuka posko kawal hak pilih pada pemilihan serentak di tahun 2024. Posko pengaduan kali ini bertujuan agar daftar pemilih yang sedang dilakukan pencocokan dan juga penelitian atau coklit oleh petugas Pantarlih bisa akurat. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Merangin Jamharil mengatakan, posko ini nantinya akan melayani pengaduan masyarakat, terutama bagi yang memiliki hak pilih, namun belum terdaftar dalam data pemilih. Dari catatan Bawaslu, terdapat beberapa kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih. Di antaranya adalah orang yang telah memenuhi syarat, tetapi belum masuk ke dalam daftar pemilih, dan juga orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi masih tercatat dalam daftar pilih. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian identitas dalam daftar pemilih, ketidaksesuaian prosedur dalam penyusunan daftar pemilih, serta adanya kendala lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terkait dengan pendaftaran pemilih, ataupun ada warga yang belum masuk ke dalam daftar pemilih, kami persilakan untuk melaporkan kepada posko kawal hak pilih ini. Tidak saja ada di Bawaslu Merangin, namun posko kawal hak pilih ini juga dibuka di 24 Panwaslu kecamatan dan sebanyak 215 pengawas pemilu kelurahan desa. Selain membuka layanan pengaduan di posko, Bawaslu juga dapat menerima aduan melalui akun media sosial atau website resmi Bawaslu Merangin. Ramadan Cerbetakasa, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, 1.140 petugas Pantarlih di Muaro Jambi telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit untuk Pilkada 2024. Berbagai kendala ditemukan petugas di lapangan pada saat coklit. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih atau Pantarlih Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pencocokan data pemilih dengan mendatangi rumah warga secara langsung. Seperti yang dilakukan Pantarlih di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Rapizol.
Meski di tengah keterbatasan waktu, Rapizul tetap semangat karena ini sudah menjadi kewajibannya demi pilkada berjalan dengan baik. Berbagai rintangan yang dihadapi petugas di lapangan dalam melakukan coklit, mulai dari warga yang tidak ada di rumah hingga ditemukan data kependudukan warga yang belum berdomisili di Muaro Jambi. Dalam satu hari hanya terdapat 20 rumah warga yang bisa didatangi untuk dilakukan pencocokan data DP4 dengan anggota keluarga warga yang ada di kartu keluarga. Bagi warga yang telah dicoklit, diberi tanda bukti pencocokan dan penelitian data pemilih yang dipasang di masing-masing rumah warga. Pantarli berharap selama proses coklit, masyarakat dapat merespon mereka dengan menyediakan data kependudukan kepada petugas. Tinggal di sini tapi datanya masih dari luar. Jadi kami arahkan juga untuk warga tersebut secepatnya untuk mengurus data pindah. Dari data DP4 tersebut kan sudah dicocokkan dengan KK, lalu kami masukkan data tersebut ke e-coklit, disamain lagi. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 1.140 petugas Pantarli yang bertugas di 791 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Pantarli diberi waktu hingga 24 Juli mendatang untuk melakukan pencocokan data penduduk potensial pemilih pilkada yang mencapai 312.957 pemilih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, karena tidak memenuhi unsur pidana terkait kasus korupsi pengembangan pelabuhan Teluk Majelis, mantan GM Pelindo divonis tidak bersalah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dan kita masuk dalam segmen Info Haji 2024. Saudara, setelah melaksanakan ibadah wajib haji, kini para jemaah haji khususnya jemaah asal Provinsi Jambi tengah melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah umroh dan juga wisata religi sambil menunggu waktu jadwal kepulangan. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani. Selamat sore Yogi, kapan nantinya para jemaah haji asal Provinsi Jambi ini akan kembali ke tanah air? Baik Siska, dapat saya laporkan saat ini para jamaah asal Indonesia, khususnya para jamaah Provinsi Jambi, telah selesai melakukan ibadah wajib haji, yang dimana ibadah wajib haji tersebut diselesaikan para jamaah asal Provinsi Jambi sejak beberapa hari yang lalu. Ya, untuk saat ini para jamaah tersebut melakukan berbagai kegiatan. Di sana para jamaah melakukan ibadah umroh dan melaksanakan sholat di Masjidil Haram serta mengunjungi makam Nabi atau ziarah ke makam Nabi dan wisata religi lainnya. Namun demikian, para jamaah tersebut tetap diawasi dengan ketua kloter atau para panitia yang di sana. Sedangkan untuk jadwal kepulangan para jamaah haji asal Provinsi Jambi sendiri akan dimulai pada kloter 22 di tanggal 15 Juli 2024 dan kloter 23 pada tanggal 16 Juli. Untuk kloter 24 di tanggal 17, kloter 25 di tanggal 18, kloter 26 di tanggal 19, kloter 27 di tanggal 19, dan kloter terakhir di kloter 28 pada tanggal 21 Juli 2024 mendatang. Demikian Siska. Baik Yogi, kalau untuk skema kepulangan para jemaah haji ke Indonesia seperti apa? Baik, dapat saya laporkan hingga saat ini pihak Kemenak Provinsi Jambi belum menyampaikan untuk skema penjemputan pulang ke tanah air para jamaah haji asal Provinsi Jambi. Namun demikian, di tahun sebelumnya, para jamaah tersebut diterbangkan dari Arab Saudi menuju ke kota Batam dan kemudian dilanjutkan ke Bandara Sultan Taha Jambi. Nantinya, di Bandara Sultan Taha Jambi tersebut akan dijemput dengan menggunakan bis dan dibawa ke asrama haji. Dan di asrama haji pun para jamaah akan dilepas atau disambut oleh pihak Kemenak dan kemudian akan dijemput oleh pihak keluarga. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani yang melaporkan langsung dari asrama haji Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Yogi. Saudara, satu orang jemaah haji asal Jambi, yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meninggal dunia pada Rabu 27 Juni yang lalu. Dan hingga saat ini jemaah haji Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah berjumlah 9 orang.
Kabar duka kembali menyelimuti jemaah haji Provinsi Jambi di Tanah Suci. Rabu 27 Juni kemarin, satu orang jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat meninggal dunia. Jemaah haji atas nama Haji Asnawi Khalid Naim berusia 84 tahun tergabung dalam kloter 27 BTH. Almarhum meninggal di kamar hotel Dar Al-Azhar Mekah. Berdasarkan Certificate of Death yang diterbitkan Indonesia Medical Mission, penyebab wafatnya adalah pneumonia dan gagal jantung. Hingga tanggal 27 Juni 2024, total jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci berjumlah 9 orang, yakni almarhum Haji Husaidi Ibas Ijan dari kloter 26 BTH asal Kota Jambi. Almarhum Haji Muhammad Yazid Samsi dari kloter 23 BTH asal Kabupaten Bungo. Almarhum Haji Sahrial Kaharudin Zakaria dari kloter 24 BTH asal Kabupaten Kerinci. Almarhum Haji Adam Suar Ismail Kemas Ismail dari kloter 23 BTH asal Kabupaten Batanghari. Almarhum Haji Muhammad Sukri Mustafa Kamil Dol dan almarhum Haji Abdul Jabar Abdullah dari kloter 27 BTH asal Kota Jambi. Almarhumah Haja Eliningsi Ahmad Basri dari kloter 22 BTH asal Kota Jambi. Almarhumah Haja Indo Ogo Daeng Mataru dari kloter 25 BTH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan almarhum Haji Asnawi Khalid Naim dari kloter 27 asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh memeriksa 5 orang tim auditor BPK RI perwakilan Jambi. Pemeriksaan itu ditujukan untuk menyingkronkan LHP BPK RI perwakilan Jambi dengan hasil penyelidikan Kejari Kota Sungai Penuh dalam kasus korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh. Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh terus mendalami kasus korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh. Pihak Kejari Kota Sungai Penuh telah memanggil dan memeriksa 5 orang tim auditor BPK RI perwakilan Jambi. Pemeriksaan tersebut mensinkronkan antara LHP BPK RI perwakilan Jambi dengan hasil penyelidikan Kejari Kota Sungai Penuh. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 6 jam. Saat dimintai keterangan, pihak BPK RI perwakilan Jambi enggan menanggapi pertanyaan dari awak media. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Andi Sugandi mengatakan, setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap tim auditor BPK RI perwakilan Jambi, kasus ini akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk menilai keterangan dari pihak tim auditor BPK perwakilan Jambi pada saat persidangan nantinya. Benar, kami melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap auditor BPK perwakilan Jambi terkait dengan kasus-kasus yang sedang kami tangani, yang salah satunya adalah terkait dengan dana hibah KONI. Ini dalam satu kesatuan sebagai tim, timnya terdiri dari 5 orang, tetapi yang kami mintakan karena keterangannya sama, jadi salah satu sebagai ketua timnya saja yang didampingi oleh anggota tim. Poin-poinnya tentu terkait dengan mensinkronisasi antara hasil LHP BPK terhadap pemeriksaan dana hibah KONI dicocokkan dengan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan sebelumnya oleh penyidik. Hingga saat ini, kasus korupsi dana hibah Kota Sungai Penuh terus berlanjut dan pihak Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh terus mendalami kasus korupsi dana hibah tersebut. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Karena tidak memenuhi unsur pidana, JP Rimeta Atmaja, mantan General Manager PT Pelindo II, Cabang Jambi divonis tidak bersalah oleh Majelis Hakim. Terdakwa dinilai tidak terlibat langsung dalam perkara dugaan korupsi pengembangan pelabuhan Teluk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengembangan pelabuhan Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali dipersidangkan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi ini beragendakan pembacaan vonis oleh Majelis Hakim untuk 5 orang terdakwa. Adapun putusan tersebut dibacakan setelah para terdakwa menjalani seluruh proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dari putusan itu, 1 orang terdakwa, JP Rimerta Atmaja, mantan Jenderal PT Pelindo, divonis bebas oleh Majelis Hakim. Terdakwa dinilai tidak memenuhi unsur pidana dari perkara tersebut dan mencoba untuk mencegah terjadinya aksi tindak pidana korupsi. Selain itu, 4 orang terdakwa lainnya mendapatkan hukuman yang berbeda,
yakni terdakwa Yombi Larasandi, divonis hukuman pidana 1 tahun 10 bulan penjara. Terdakwa Andrianto dan Sanda Trisharyanto 1 tahun penjara, dan terdakwa Ibrahim 1 tahun 2 bulan kurungan penjara. Para terdakwa itu juga divonis dengan hukuman uang denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara, dan khusus untuk Yombi Larasandi dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti 3 miliar rupiah lebih dan dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan. Apabila tidak melakukan pembayaran ke negara, maka harta benda akan disita atau diganti dengan hukuman 6 bulan kurungan penjara. Meliput dan memperhatikan serta menyiarkan persidangan ini dari 4 bulan yang lalu sampai putusan hari ini tanggal 27 Juni 2024. Dari hasil putusan, Pak? Dari putusan ini secara umum kami puas dan menerima putusan majelis hakim pada hari ini, di mana satu terdakwa atas nama Cepi putusannya bebas muslah. Polda Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi proyek upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis senilai 3,4 miliar rupiah. Dalam perkara itu, sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya Cepi Rimerta Atmaja, mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Jambi; Sanda Trisharyanto, mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi; Andrito Ramadan, mantan Deputi General Manager Operasional dan Teknik PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi periode 2020-2023; dan MT Yombi Larasandi, mantan Direktur Utama PT Wybek Perkasa. Mereka dikenakan Pasal 2 Ayat 1, subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, menjadi pembicara dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Wakil Gubernur Jambi tekankan pentingnya kolaborasi untuk penurunan stunting. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kolaborasi untuk penurunan stunting saat menjadi pembicara pada temu kerja TPPS se-Indonesia dalam rangka Harganas ke-31 tahun 2024. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menekankan keberhasilan percepatan penurunan stunting dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikemukakan Abdullah Sani saat menjadi salah satu pembicara pada temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Indonesia dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Melalui intervensi serentak, percepatan penurunan stunting, Sani yang juga merupakan Ketua TPPS Provinsi Jambi mengatakan, pemerintah provinsi terus berupaya menurunkan stunting melalui program-program kerja yang berkelanjutan sesuai visi dan misi Jambi Mantap. Pada misi ketiga memantapkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah mengupayakan pembangunan SDM daerah yang terdidik dan sehat. Intervensi penurunan prevalensi angka stunting sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu dan ditargetkan mampu mencapai 12% pada akhir tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi stunting hingga ke tingkat kabupaten kota. Tentu harapan kita paling tidak kita yang di Jambi mendapatkan masukan-masukan dari beberapa materi tadi, dari kepala BKR sampai kepada narasumber semuanya. Karena kelihatannya masing-masing daerah bervariasi yang sama. Tapi banyak hal yang dapat kita ambil nanti untuk kita terapkan di Jambi. Sekali lagi mudah-mudahan ini semakin meningkat kebersamaan kita antara pemerintah Jambi, kepala BKR, kepala
dinas terkait, kepala BPD dan semua stakeholder yang ada. Terutama juga kepada para bupati, wakil bupati, wakil luka yang dia sebagai ketua TPS. Hingga awal tahun 2024, prevalensi stunting Provinsi Jambi sudah berada di angka 13,3% atau di bawah target nasional yang ditargetkan mencapai 14%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri melantik 91 orang yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2, jabatan administrator Eselon 3 dan juga jabatan pengawas Eselon 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. 91 orang pejabat yang dilantik terdiri dari 4 orang pejabat Eselon 2, 61 orang pejabat Eselon 3, dan 26 orang pejabat Eselon 4. Keempat orang pejabat Eselon 2 yang dilantik dan di-rolling jabatan yakni Dedi Henry, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dilantik sebagai Asisten 2 Bidang Ekonomi, SDA, dan Pembangunan. Sementara jabatan Kadis TPHP dijabat Dul Muin, yang sebelumnya merupakan Kadis Perikanan dan Peternakan. Kemudian Efrianto sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Sarolangun dilantik menjadi Kadis Perikanan dan Peternakan, sedangkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, sebagai PJ Bupati, dalam melakukan mutasi dan rotasi memiliki aturan dan mendapatkan persetujuan Mendagri. Proses pelantikan puluhan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku secara cermat dan teliti. Alhamdulillah hari ini saya sebagai pejabat Bupati Sarolangun dilantik banyak 91 orang pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sarolangun yang terdiri dari 4 pejabat Eselon 2, 61 orang pejabat Eselon 3 dan 26 orang pejabat Eselon 4. Juga di dalam hal itu ada penentuan 2 orang jabatan di Badan Keselamatan Pangan. Pada prosesi pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2, jabatan administrator Eselon 3, dan jabatan pengawas Eselon 4 dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan, penyematan tanda jabatan, dan diakhiri dengan pengucapan selamat kepada pejabat yang dilantik. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri minta kepada pejabat daerah yang sudah dilantik, mulai dari pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator pejabat pengawas, untuk bersungguh-sungguh dengan menjadi pelayan publik yang profesional. Setelah dilaksanakan proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan, pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun diminta untuk menjaga sikap profesionalitas dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, pelantikan ini menjadi momen penting dalam perjalanan pemerintah daerah ke depannya, karena pengambilan sumpah dan janji merupakan langkah awal bagi para ASN yang terpilih untuk memegang tanggung jawab baru dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat. PJ Bupati juga menekankan terkait dengan etos kerja profesional yang wajib dimiliki seluruh pejabat di level Eselon 2, 3, dan Eselon 4. Dituntut harus cepat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan, serta inovatif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Kedua, saya berharap pada seluruh organisasi hari ini bisa meningkatkan kinerja, realisasi anggaran, dan juga kinerja organisasi yang ada di kita akan memfasilitasi untuk bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan di organisasinya masing-masing. Dan kalau sekalian saya minta juga tingkatkan profesionalisme para pejabat yang baru dilantik. Pejabat yang baru dilantik diharapkan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, bertindak profesional sesuai aturan yang berlaku, memahami tugas pokok dan fungsi, berlaku dan berakhlak yang baik, menjaga netralitas ASN, dan memiliki loyalitas dalam meningkatkan pelayanan di instansi masing-masing. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, TPPKK Provinsi Jambi menggelar kajian Islam untuk kelompok pengajian di masyarakat. Ini merupakan salah satu wadah dan juga bentuk dari komitmen TPPKK Provinsi Jambi dalam memperkuat keimanan umat beragama. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keimanan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk kajian Islam yang digelar di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ustadz Tamar Tarewe dihadirkan sebagai penceramah yang mengangkat tema ibu adalah jantung kehidupan dalam rumah tangga. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan ilmu dan nasihat kepada kelompok pengajian yang hadir. Kajian Islam ini merupakan program kerja atau Pokja 1, tim penggerak PKK Provinsi Jambi yang membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi Gubernur Jambi menuju Jambi Cerdas. Wakil Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Iin Kurniasi Sudirman mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan pengurus PKK dengan masyarakat. Setiap bulan kami mengadakan dengan orang yang berbeda. Jadi nanti Ibu sudah dapat giliran, kalau ada yang belum mendapat giliran boleh didaftarkan dan panitianya Ibu Husnia di Pokja 1 PKK Provinsi Jambi, karena mengingat tempat dan ruangan tidak mencukupi, ini paling 300 orang, jadi kami tidak bisa mengajak semuanya untuk hadir di sini, maka dari itu bergiliran setiap bulannya untuk ibu-ibu pengajian di seluruh Provinsi Jambi. TPPKK Provinsi Jambi juga menggelar kegiatan belajar membaca dan menghafal Al-Quran dengan cepat. Diharapkan melalui kajian Islam ini dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih religius dan berakhlak mulia. Joko Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Bendaharaan Provinsi Jambi menggelar sosialisasi harmoni kebijakan fiskal selain mendukung keberhasilan dan program prioritas nasional dan meratakan kesejahteraan di setiap daerah. Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan ekonomi eksklusif serta berkeadilan. Dalam rangka penguatan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, DJPB Provinsi Jambi menggelar sosialisasi harmonisasi kebijakan fiskal nasional. Kegiatan sosialisasi ini selain merupakan proses upaya melaraskan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, juga untuk mengelola APBD dalam menjalankan alokasi dan pendistribusian dalam rangka menjaga stabilitas pelayanan publik. Hal itu sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Burhani AS mengatakan, kegiatan ini bukan hanya sekedar koordinasi, namun menjadi sangat penting karena untuk menciptakan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, khususnya di sektor ekonomi dalam melindungi masyarakat luas dan menumbuhkan ekonomi eksklusif yang berkeadilan. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun perencanaan yang baik di setiap OPD, melakukan pelaksanaan dan bertanggung jawab, serta dapat melakukan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan kepercayaan publik. Harapannya setelah adanya sosialisasi ini tentu nanti seluruh Pemda yang sebagai pelaku nanti dari harmonisasi kebijakan ini bersama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri, akan mempunyai kesamaan langkah dan persepsi dalam mengimplementasikan apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 2022 dan juga PP Nomor 1 Tahun 2024 ini. Burhani juga mengatakan, untuk mendukung transformasi ekonomi yang telah ditetapkan secara nasional harus dilaksanakan secara konsisten, baik untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrim, menangani stunting, mendorong investasi, dan bagaimana agar tetap mengacu pada mandatory spending untuk mengejar perbaikan masing-masing daerah. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri acara peringatan Hari Kartini ke-146. Bupati berharap bahwa momentum peringatan Hari Kartini dapat menjadi inspirasi bagi kaum wanita untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Penjabat Bupati Kerinci, Asraf menghadiri acara peringatan Hari Kartini ke-146 tahun 2024 yang bertempat di Panti Asuhan Baitul Husna, Sungai Pegeh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh semangat tersebut mengusung tema Hari Kartini, membangun semangat inspirasi kaum wanita. PJ Bupati Asraf mengatakan, peringatan Hari Kartini merupakan suatu refleksi untuk mengenang jasa-jasa Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Semangat yang diwariskan oleh R.A. Kartini diharapkan mampu dimaknai bagi masyarakat, terutama kaum wanita, untuk terus bergerak maju dan menciptakan perubahan positif bagi generasi mendatang. Jadi setiap tahun kita lakukan memperingati, tinggal kita mengimplementasikan. Bagaimana Raden Ajeng Kartini ini memperjuangkan terutama kesetaraan gender. Membuat kaum ibu-ibu ini setara dengan laki-laki. Artinya apa? Setiap peluang pendidikan maupun peluang pekerjaan itu juga ada hak ibu-ibu di situ. Asraf berharap peringatan Hari Kartini di Kabupaten Kerinci dapat menjadi inspirasi bagi kaum wanita untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari menggelar pelatihan Linmas untuk peningkatan keamanan dan juga ketentraman bagi masyarakat. Ya, informasi jasa saat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, jajaran Polres Tebo bersama Forkopimda melakukan penanaman pohon di Taman Tanggorajo. Penanaman pohon tersebut dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 pada tahun 2024 ini. Usai menggelar Zoom secara serentak bersama Mabes Polri, Kapolres Tebo yang didampingi Forkopimda Kabupaten Tebo langsung melakukan penanaman pohon di lokasi Taman Tanggorajo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan, pada pelaksanaan pohon yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 pada tahun 2024, terdapat 5 jenis tanaman yang ditanam seperti tanaman gaharu, durian, duku, dan beberapa tanaman lainnya. Untuk wilayah Kabupaten Tebo, terdapat sekitar 2.500 tanaman yang ditanam, bekerja sama dengan jajaran Kapolsek maupun Forkopimda. Dari Polres Tebo sendiri melaksanakan penanaman pohon di Tanggorajo. Untuk saat ini, pohon yang sudah kami tanam beserta dengan Polsek jajaran sebanyak 2.500 pohon. Jadi semoga dari pelaksanaan kegiatan bakti sosial dalam rangka perayaan Hari Bayangkara ke-78 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tebo. Kapolres berharap beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam memperingati Hari Bayangkara dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Linmas memiliki peran penting sebagai mitra TNI Polri dalam setiap pengamanan dan diharapkan Linmas dapat menjadi pelopor dari terciptanya keamanan, ketertiban dan juga ketentraman bagi masyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas sering dianggap sebelah mata dalam menjaga keamanan masyarakat. Padahal keberadaan Linmas memiliki peran strategis yang tidak hanya membantu Kaptipmas, tetapi juga garda terdepan memberikan bantuan keselamatan jika terjadi bencana di masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari yang memberdayakan peran Linmas di masyarakat dengan menggelar pelatihan peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat yang diikuti oleh 90 anggota Linmas dari 18 desa. Diharapkan Linmas dapat menjadi pelopor terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat. Linmas merupakan mitra TNI Polri dalam mewujudkan keamanan masyarakat.
Pelatihan Linmas kita adakan selama 2 hari, diikuti oleh peserta sebanyak 90 orang. Itu utusan dari satu desa 5 orang, itu 18 desa sekecamatan Pemayung. Jadi harapan kita dengan pelatihan ini nanti para Satlinmas ini dapat membantu di desa, itu terutama membantu Polri, TNI untuk dapat membantu keamanan dan ketertiban di desa. Terutama kita akan menghadapi pilkada serentak, ya ini akan kita gunakan untuk persiapan kawan-kawan kita Satlinmas di desanya masing-masing. Pertama kita sadar ya bahwa kawan-kawan Polri ini kan jumlahnya terbatas. Dengan komposisi penduduk yang bertambah terus, maka diperlukan ada tenaga-tenaga sukarela yang akan membantu pihak keamanan untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Kita harapkan Satlinmas yang terlatih ini bisa menutupi ruang kosong yang negara belum bisa mengisi semuanya. Kita lihat bagaimana di desa ada hajatan, ada keramaian, lalu lintasnya tidak atur dengan baik. Nah, ini kita minta tolong bimbingan dari kawan-kawan Polri, TNI, supaya Satlinmas ini diberdayakan. Anggota Satuan Linmas di Kecamatan Pemayung ini juga dikukuhkan langsung oleh Bupati Batanghari. Diharapkan Linmas ini dapat menjalankan perannya dan membantu masyarakat. Joko Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, warga RT 23 Kampung Bugis, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi mengikuti penilaian Kampung Bantar. Dengan mengikuti penilaian Kampung Bantar ini, warga RT 23 berhasil menciptakan kampung bersih, aman, dan pintar. Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah menggelar penilaian Kampung Bantar di sejumlah RT di Kota Jambi. Salah satunya di RT 23 Kampung Bugis, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Melalui program unggulan pemerintah Kota Jambi ini, seluruh masyarakat Kota Jambi didorong turut menciptakan kampung yang bersih, aman, dan pintar. Dari indikator tersebut, masyarakat di RT 23 Kampung Bugis, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, telah berhasil menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan menciptakan generasi pintar. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah fasilitas yang ada di tengah masyarakat, seperti perpustakaan pintar, tanaman obat keluarga, lingkungan yang bersih, hingga menciptakan lingkungan aman dari aksi kriminalitas. Kami dari tim penilai Kampung Bantar sangat mengharapkan bahwasanya Kampung Bantar ini terus berkelanjutan. Tidak hanya menjadi kampung sebentar, tetapi menjadi budaya dari seluruh warga masyarakat di RT dan di kelurahan, serta didukung oleh Bapak Camat untuk mendukung Kampung Bantar yang menjadi ikon daripada Kota Jambi. Kami selaku warga menanggap positif dari kegiatan ini demi meningkatkan UMKM, keamanan, kriminalitas, dan semangat gotong royong. Mari kita bangkitkan kembali yang telah lama beberapa tahun lalu telah vakum. Alhamdulillah dengan adanya perubahan ini, kedepannya harapan warga lebih meningkat lagi. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan kampung yang bebas dari kejahatan, yang bersih dari dampak pencemaran hingga generasi yang pintar melalui program Kampung Bantar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat memastikan bahwa peserta didik yang kurang mampu dapat bersekolah di sekolah negeri baik untuk SMA maupun juga SMK, sehingga dapat meringankan beban yang harus ditanggung oleh orang tua. Setelah dibuka pada 10 Juni lalu, proses PPDB resmi ditutup pada 25 Juni 2024. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan peserta didik yang masuk dalam kelompok masyarakat tidak mampu bisa bersekolah di sekolah negeri baik SMA maupun SMK pada proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Secara tegas, Edi meminta Gubernur Jambi Al-Haris dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menjamin anak-anak yang masuk dalam kelompok tidak mampu tersebut bisa masuk di sekolah negeri. Beratnya biaya pendidikan yang harus ditanggung para peserta didik tidak mampu untuk bersekolah di sekolah swasta menjadi alasan utama penekanan ini agar tidak memunculkan angka putus sekolah. Edi juga mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti adanya persoalan jual beli kartu keluarga untuk memudahkan masuknya calon siswa ke sekolah negeri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepala sekolah, Pak Kepala Dinas terutama, cek betul jangan sampai ada orang miskin betul nggak sekolah. Jangan sampai ada orang yang lantainya rumahnya lantai tanah, yang ngontrak, karena memang ada
nilainya mungkin ada kekurangan sedikit, nggak sekolah, ya pasti nggak sekolah. Kenapa? Ketika dia masuk swasta, udah pasti nggak sanggup bayar. Nah, tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu nggak terwujud. Berdasarkan keputusan Gubernur, total kuota PPDB untuk SMA dan SMK negeri pada tahun ini hanya sebesar 50.947 peserta didik. Sementara lulusan SMP dan yang sederajat sejauh ini melebihi angka tersebut. Adapun rincian alokasi PPDB untuk jenjang SMA berada di angka 29.995, sedangkan untuk jenjang SMK tersedia sebanyak 20.952 yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Sementara dari data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, jumlah sekolah negeri yang dapat diisi siswa baru ada di 271 sekolah, terdiri dari 163 jenjang SMA dan 108 untuk jenjang SMK. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, 5 orang anggota legislatif terpilih di Kota Sungai Penuh telah menyerahkan LHKPN ke KPU Kota Sungai Penuh. LHKPN merupakan persyaratan utama bagi anggota legislatif untuk namanya diajukan dan dilantik pada 28 Agustus 2024 mendatang. Berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif pada bulan Februari lalu, KPU Kota Sungai Penuh menetapkan sebanyak 25 orang anggota legislatif yang terpilih. Dari 25 anggota legislatif yang terpilih, 5 orang diantaranya telah menyerahkan laporan LHKPN ke KPU Kota Sungai Penuh. LHKPN merupakan persyaratan utama bagi seluruh anggota legislatif untuk namanya diajukan dan dilantik pada tanggal 28 Agustus 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumiral Lestari mengatakan, anggota legislatif yang terpilih wajib menyerahkan LHKPN ke KPU Kota Sungai Penuh paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2024. Jika tidak menyerahkan hingga batas waktu yang ditentukan, maka KPU Kota Sungai Penuh tidak akan mengusulkan serta tidak akan melantik anggota legislatif tersebut. Dari 25 kursi di DPR, caleg yang terpilih itu baru 5 orang yang sudah menyerahkan tanda terima LHKPN. Nanti masih ada 20 orang lagi yang belum menyerahkan LHKPN sampai hari ini. Dan perlu diingat, penyerahan LHKPN ke KPU itu sampai batas 21 hari sebelum pelaksanaan pelantikan. KPU mengimbau kepada 20 anggota legislatif yang terpilih lainnya agar segera menyerahkan LHKPN tersebut ke KPU Kota Sungai Penuh. Karena LHKPN sebagai persyaratan utama untuk dilantik menjadi anggota legislatif periode 2024-2029 pada 28 Agustus 2024 mendatang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Zaid Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.